Raungan. Merasakan kebencian Huang Pu terhadap mereka, tulang-tulang besar itu langsung menjadi marah. Orang-orang ini, tanpa tahu harus berbuat apa, berani mengambil ide tentang tahta dewa mereka, yang sungguh berani. Segera mentransfer kekuatan besar, langsung menyerbu keluar, membawa kekuatan umum untuk menghancurkan semua hal, dengan ganas menyerbu orang-orang itu, untuk membunuh mereka dengan satu gerakan. Serangan orang itu datang lagi. Cepatlah. Melihat kerangka besar menyerang mereka lagi, wajah Huang Pu berubah membenci mereka. Orang besar ini, yang kekuatannya luar biasa dan mengerikan, jauh di luar imajinasi. Dengan kekuatan mereka saat ini, itu benar-benar tak terkalahkan. Dua kata tidak terucapkan, menghindar sekaligus, mendesak metode Jue, berubah menjadi cahaya, menghilang langsung dari tempat semula. Bang! Kekuatan tulang-tulang besar itu jatuh, dan segera, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar terus-menerus. Batu-batu besar jatuh dari atas, dan seluruh ruang menjadi berantakan, bahkan lebih tidak teratur. Kekuatan gerakan ini sangat kuat, dan pengaruhnya juga sangat besar. Bahkan jika kaisar dan jenderal membenci mereka dengan sangat cepat, itu pasti terpengaruh dan terpukul. Namun, mereka tidak berani tinggal, dan terlepas dari luka-luka mereka langsung bergegas ke gambar ajaib itu. Sebelum itu, mereka mendengar bahwa lorong antara ruang ini dan luar angkasa terbuka, dan mereka bisa keluar dari sini dengan aman. Oleh karena itu, mereka bergegas dari jauh, terlepas dari ancaman tulang-tulang besar, hanya untuk mengejar raksasa itu. Sebelum kehancuran lorong, para kerangka bergegas keluar dari sini. Jika mereka tidak dapat bergegas keluar terlebih dahulu, mereka mungkin tidak akan pernah keluar dari sini lagi. Melawan laut, itu benar-benar melawan laut. Mendekati gambar, beberapa orang sangat gembira. Mereka dapat mengenali bahwa tempat yang ditunjukkan dalam gambar itu berhadapan dengan laut yang bergolak. Mereka yakin akan hal itu. Apa yang kamu tunggu? Keluar. Ouyang Sun memimpin dan bergegas keluar dengan cepat. Sekarang, ruang di sini tidak bisa lagi tinggal. Mereka harus keluar. Jika tidak, yang menunggu mereka akan menjadi kehancuran tanpa akhir. Orang lain tidak menunggu apapun. Mereka mempercepat dan bergegas. Mereka ingin menyeberang ke sini dan bergegas keluar dari sini. Raungan. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh, menyebar dengan gila-gilaan, disertai dengan suara gemuruh, ada kekuatan yang sangat kuat, juga melonjak keluar, tersapu, bercampur dengan kekuatan yang menakutkan, bergegas ke arah mereka. Beberapa orang terkejut. Mereka segera mendesak formula Dharma. Kekuatan yang kuat itu meledak dan membuat kecepatan melonjak. Mereka ingin bergegas keluar dari tempat ini sebelum kekuatan itu mencapai mereka. Namun, kali ini, kerangka besar itu mengubah strategi serangannya, bukan serangan langsung, melainkan serangan berbasis hisapan yang dilengkapi dengan serangan. Beberapa orang baru saja tiba di gambar, dan setengah dari mereka telah melangkah keluar. Tiba-tiba, sebuah kekuatan besar datang. Kekuatan teror, bercampur dengan kekuatan hisapan yang besar, menutupi mereka dan menyerap mereka. Tidak, orang ini ingin menghisap kita kembali. Tidak baik bagi beberapa orang untuk berteriak. Tanpa diduga, kerangka besar itu tidak dapat menyerang, jadi mereka menggunakan hisapan sebagai gantinya. Hisapan itu mengerikan. Hisapan itu akan berhasil pada mereka, dan mereka semua harus diserap kembali. Tanpa berkata apa-apa, beberapa orang segera mengalihkan kekuatan mereka untuk menahan hisapan yang kuat ini. Namun, hisapan ini begitu kuat sehingga jauh di luar imajinasi mereka. Bahkan jika mereka mengerahkan seluruh tenaga, mereka tidak dapat menahannya. Secara bertahap, mereka ditarik kembali. Di antara orang-orang ini, Huang Pu adalah yang paling kuat dan memiliki banyak cara. Dia tahu bahwa dia tidak dapat terus menghabiskan waktu dengan pria besar ini di sini. Jika dia melakukannya, akan sangat sulit baginya untuk pergi lagi. Terlebih lagi, di dalam tubuhnya, ada sebuah kursi dewa, yang sebelumnya dia dapatkan dari sarang lama orang ini. Dengan perhatian orang ini pada kursi dewa, dia tidak akan diizinkan untuk mengambil kursi dewa itu. Oleh karena itu, dia harus pergi secepatnya, yang mana mungkin saja. Memikirkan hal ini, Huang Pu Changhen memutuskan untuk menggunakan beberapa caranya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, dengan cepat menyingkirkan hisapan yang mengerikan ini, dan keluar dari sini secepatnya. Hanya alisnya yang bergerak,
sentuhan cahaya aneh keluar, yang sangat indah, sangat menyilaukan, seperti pelangi, indah dan menyilaukan. Melihat cahaya aneh ini, semua orang terkejut. Cahaya aneh ini tidak asing bagi mereka, karena sebelumnya, Huangpu Changhen hanya menggunakannya untuk mengambil tahta. Namun, mereka tidak tahu persis apa itu. Mereka hanya tahu bahwa itu luar biasa dan benar-benar harta karun yang tidak ada tingkatannya. Melihat cahaya aneh ini, kerangka besar itu bahkan lebih marah, karena dari cahaya aneh ini, ia merasakan napas yang sangat familiar, ia mengerti bahwa ini adalah tempat duduknya, dengan kata lain, tempat duduknya tersembunyi dalam cahaya aneh ini. Raungan. Dengan raungan kemarahan, kerangka besar itu memusatkan upayanya untuk menghadapi kebencian Huangpu yang sudah lama dan mendapatkan kembali tempat duduknya. Seketika, kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan menuju ke arah cahaya aneh itu, menyerang dengan ganas dan kuat. Kesempatan yang bagus. Sekarang, kerangka besar itu telah menghadapi kebencian Huangpu dengan sepenuh hati dan menciptakan peluang bagi orang lain. Murong Feng segera mendesak kekuatan mereka yang kuat, napas yang kuat, meletus, memicu senjata sihir mereka, dan meletus menjadi kekuatan yang kuat. Tak lama kemudian, mereka berhasil melepaskan diri dari belenggu kerangka besar itu, tidak berhenti sama sekali, berbalik dan berlari ke dalam gambar. Bajingan, Huangpu marah dan putus asa. Dia ingin melepaskan belenggu kerangka besar itu dengan harta karunnya sendiri. Namun sekarang, alih-alih berhasil melepaskannya, dia malah memusatkan kekuatan senjata orang itu padanya. Tidak hanya itu, tetapi juga menciptakan peluang dan kondisi bagi orang lain untuk melarikan diri dengan lancar. Melihat ini, meskipun dia marah, dia tidak berdaya. Sekarang, dia telah ditatap oleh kerangka besar itu. Jika dia tidak mencoba melarikan diri, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Tenang saja, Huangpu benci menjalankan kekuatan itu, memasukkan kekuatannya sendiri ke dalam harta karunnya, dan memasukkannya dengan kekuatannya sendiri. Harta karun itu mekar dengan cahaya yang lebih cemerlang. Seluruhnya seperti lingkaran matahari yang menyala, kekuatan besar, yang meletus keluar dan memengaruhi seluruh ruang. Itu adalah teror yang tak tertandingi. Boom! Huangpu benci mendesak harta karun itu. Harta karun itu mekar dengan cahaya cemerlang dan kekuatan besar. Ia keluar seperti gelombang besar, menyerbu ke kerangka besar dan bersaing dengan kekuatan satu sama lain. Seketika, ledakan yang mengejutkan tiba-tiba muncul di angkasa, menyebabkan guncangan angkasa, dan kekuatan dahsyat, terus-menerus meletus, menyapu dan menyerbu ke segala arah. Apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Di sisi lain, Wu Chen terkejut melihat harta karun misterius di tangan Huangpu. Harta karun ini, dengan kekuatan luar biasa, dapat bersaing dengan kerangka besar ini. Aku tidak perlu memikirkannya. Harta karun ini jelas bukan harta karun biasa. Ini benar-benar tak ternilai. Satu pukulan meledak, energi dahsyat, pecah dari tengah, menyebar dan terbuka, kerangka besar dan Huangpu Changhen keduanya terkena sampai batas tertentu. Namun, kekuatan kerangka besar itu sangat kuat, dan seluruh tubuh memiliki kekuatan spiritual yang kuat untuk melindunginya. Dampak energi ini padanya sangat terbatas, hampir tidak berarti. Sedangkan untuk Huangpu Changhen, pengaruhnya jelas lebih besar dari kerangka Pangda. Qi dan darahnya melonjak dan kekuatan yang kuat mengalir di sekujur tubuhnya untuk menerobos tubuhnya. Kau tidak bisa tinggal lama di sini. Huangpu Changhen mencoba menekan Qi dan darah di tubuhnya. Tidak peduli seberapa besar kerangka itu, dia akan langsung kembali dan ingin keluar dari gambar. Aduh, namun, kerangka besar itu tidak akan dibiarkan. Ia melolong, sekali lagi mendesak kekuatan yang kuat, momentum yang sangat kuat, meletus, membawa energi yang paling mengerikan, dan bergegas ke masa lalu, seperti badai, menyapu seluruh ruang. Buruk, wajah Huangpu berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa orang ini begitu gigih. Sudah waktunya baginya untuk bertarung dan tinggal di sini. Surga dan neraka. Huangpu benci minum dengan keras, dan melakukan serangan mutlak. Kekuatan yang mengerikan meletus, yang membuat seluruh ruang terbalik. Energi yang mengerikan, guncangan terus-menerus, ledakan terus-menerus, sangat mengerikan. Seketika, ruang ini retak, energi besar meledak seperti air pasang, menghancurkan langit dan bumi, dan mengubah dunia menjadi neraka.
Dua energi yang menakjubkan, sekali lagi bertabrakan, mengeluarkan kekuatan penghancur, kekuatan spiritual yang kuat, menjadi badai super, tersapu, bergegas ke segala arah. Kekuatan orang ini juga keterlaluan. Di sisi lain, Wu Chen memperhatikan perang dengan saksama. Dilihat dari kekuatan bertarung Huang Pu yang luar biasa, kekuatan pria ini tidak begitu kecil. Dia bukan orang biasa, sulit dikatakan apakah dia bisa menang meskipun dia bertemu dengan orang sekuat itu. Yang lebih aneh lagi adalah harta karun orang ini memiliki kekuatan yang sangat dahsyat sehingga dapat menahan kekuatan tulang-tulang yang besar. Ini adalah langkah yang sulit lagi. Huang Pu benci terluka lagi. Dia memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Darahnya mengalir deras dan bergolak. Namun, dia sama sekali tidak peduli dengan lukanya. Satu-satunya idenya sekarang adalah bergegas keluar dari sini. Selama dia bisa menyingkirkan benda besar ini. Namun, pada saat ini, sebuah kekuatan yang dahsyat menyerbu dengan cepat, seperti badai. Sasarannya bukan lagi Huang Pu yang membenci dirinya sendiri, tetapi pergi ke harta karun di tangannya. Buruk, menyadari hal ini, Huang Pu selalu benci untuk berteriak. Harta karun ini, baginya, sangat penting. Tidak boleh dilewatkan sama sekali. Usirlah untukku. Huang Pu benci untuk meledak dengan suara yang kuat. Kekuatan yang dahsyat disuntikkan ke dalam harta karun itu. Harta karun itu bergetar hebat. Itu meledak dengan cahaya yang cemerlang. Itu sangat cemerlang. Kekuatan yang dahsyat keluar darinya dan menghadapi kekuatan kerangka besar itu. Kecepatan kerangka raksasa itu sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia bergegas dan menjebak harta karun itu. Kekuatan dahsyat itu meledak, dan kekuatan kebencian Huang Pu juga terguncang. Melihat ini, wajah Huang Pu berubah drastis. Ia tidak menyangka bahwa kekuatan kerangka raksasa ini begitu mengerikan, bahkan jika itu bukan kekuatan setengah dewa, itu tidak jauh. Namun, baginya, harta karun ini sangat penting dan tidak boleh hilang. Pada saat kritis ini, ia juga acuh tak acuh terhadap apapun, tanpa ragu-ragu untuk mendesak semua kekuatan, menuangkannya ke dalam harta karun, untuk melawan kekuatan pihak lain. Ups, ups. Pada saat ini, kerangka raksasa itu tiba-tiba mulai menangis. Tampaknya ia memanggil sesuatu kepada bayinya. Kemudian, Huang Pu Changhen menemukan bahwa kursi dewa, yang awalnya ada di dalam harta karunnya, aktif, dan meledak dengan cahaya yang besar dan kekuatan yang kuat. Ia ingin menerobos harta karunnya dan keluar darinya. Masuklah ke sana untukku. Huang Pu Changhen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia berhasil mendapatkan tahta. Jika dia meminta pihak lain untuk memanggilnya kembali, usahanya akan sia-sia. Aku merasakan perlawanan yang kuat, dan tulang-tulang besar itu marah. Anak ini tidak pandai berkultivasi, tetapi kekuatannya sangat kuat. Ada juga harta karun yang sangat aneh. Harta karun ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, bahkan tidak dapat dihancurkan. Dalam hal ini, pisahkan harta karun ini dari tahtanya, sehingga dapat memanggil kembali tahtanya. Aduh, kerangka besar itu melolong, dan itu adalah kekuatan yang kuat. Ia keluar dari tubuhnya, tersapu, bergegas ke harta karun, untuk memisahkannya dari tahta. Namun, jelas bahwa kebencian abadi Huang Pu tidak akan pernah dibiarkan. Dia membagi kekuatannya menjadi sebagian besar, menuangkannya ke tahta dewa, menekan dan memenjarakan tahta dewa, mencegahnya terbang keluar, dan kembali ke tangan tulang-tulang besar. Namun, kekuatan kerangka besar itu sangat kuat, jauh lebih darinya. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, dia bukan lawan. Tahta itu secara bertahap terpisah dari harta karun misterius itu. Melihat ini, wajah Huang Pu pucat dan muram. Dia tidak menyangka bahwa tahta yang telah dia perjuangkan dengan keras akan lepas dari kendalinya lagi. Pada saat ini, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar, dan ruang angkasa akhirnya tidak dapat menahan kekuatan dahsyat kebencian dan kerangka besar Huang Pu, dan meledak sepenuhnya. Tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meledak dari pusat, bercampur dengan energi yang kuat, bergegas ke segala arah, seperti badai, kekuatan mendominasi dunia, dan teror itu ekstrim. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar dan runtuh tanpa henti. Sebuah kekuatan yang kuat menyapu, menghancurkan segala sesuatu di sekitar dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Energi teror terpancar dari pusat, bertindak pada dua harta, dan mengguncang keduanya.
Di antara mereka, tahta terbang keluar dari ruang angkasa dengan kecepatan penuh, sementara yang lain bergegas ke ruang angkasa. Tahta dewa, Huang Pu benci untuk tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengejar. Dia harus mendapatkan harta ini. Jika tidak, semua usahanya sia-sia. Di luar, pada saat ini, sudah ada orang-orang yang berkumpul. Mereka semua adalah orang-orang yang telah melarikan diri dari kota yang terlantar. Mengapa Wu Chen tidak keluar? Xia Yulan melihat ke tempat mereka keluar, dan hatinya gelisah karena Wu Chen belum juga keluar. Di sampingnya, Hou Junji menghiburnya, "Yulan, jangan khawatir, Wu Chen akan segera keluar." Hou Junji baik hati dan terhibur. Namun, setelah mendengarkan kata-katanya, hati Xia Yulan tidak merasa lega, tetapi marah. "Kamu sudah mengatakan ini berkali-kali. Aku bosan mendengarkan." "Apakah kamu bosan?" Hou Junji terdiam. "Aku sudah mengatakannya berkali-kali. Bukankah kamu sudah bertanya padaku berkali-kali?" Yue Qingzu juga gelisah. Menurut kebenaran, Wu Chen seharusnya sudah keluar sejak lama. Awalnya, Wu Chen mengikutinya dari dekat. Namun sekarang dia sudah keluar begitu lama. Dan orang-orang di belakangnya juga sudah keluar. Bahkan Ouyang Sun dan Murong Feng sudah keluar. Namun, Wu Chen masih belum membuat gerakan apapun. Itu benar-benar membuatnya merasa sangat bingung, tidak mengerti situasi khusus seperti apa yang terjadi pada Wu Chen. Saat itu, gelombang kuat keluar dari sana dan menarik perhatian semua orang. Mata semua orang melihat ke atas. Mereka tahu bahwa seseorang pasti telah keluar lagi. Namun kali ini, ada pengecualian. Alih-alih melihat orang, mereka melihat benda bercahaya, yang terbang keluar dengan cepat, sama menyilaukannya seperti tiang listrik. Ini adalah rasi bintang dewa, yang terbang keluar. Melihat benda bercahaya ini, semua orang terkejut. Mereka melihatnya sekilas. Benda ini adalah rasi bintang dewa. Namun, mereka ingat bahwa benda ini telah dikumpulkan oleh Huang Pu Changhen. Bagaimana bisa benda ini terbang keluar? Tahta dewa, Murong Feng dan Ouyang Sun terkejut. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan pernah melihat kursi dewa lagi, karena kursi itu telah diambil oleh Huang Pu Changhen, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sekarang kursi dewa itu terbang keluar dengan sendirinya. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung bergegas keluar untuk merebut tahta dan mengambilnya sebagai miliknya. Orang lain juga bersemangat. Kursi dewa ini bukanlah harta karun biasa. Bahkan Huang Pu Changhen dan Murong Feng tertarik padanya. Tentu saja, mereka juga tertarik untuk bergegas keluar untuk memperebutkan harta karun ini. Berhenti. Sebelum mereka bisa bertindak, sebuah teriakan meledak, dan kemudian mereka melihat seorang pria muncul di dunia. Kaisar dan jenderal saling membenci. Melihat Huang Pu Changhen keluar, semua orang terkejut tanpa sadar. Ide untuk menjarah menghilang begitu saja. Kekuatan Huang Pu Changhen sangat mengerikan, jauh melampaui mereka sama sekali tidak berani melawannya. Murong Feng, Ouyang Sun, kalian mencari kematian. Melihat bahwa Murong Feng dan Ouyang Sun mengejar tahta, Huang Pu membenci tahta itu dan sangat marah, tetapi dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya. Dia hampir terperangkap di dalamnya dan tidak bisa keluar. Sekarang Murong Feng dan Ouyang Sun berani merampok tahta, yang berarti mereka tidak memperhatikannya. Dua kata tidak terucapkan, segera ingin mengusir, merebut kembali tahta dewa. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti, merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu yang penting. Pedang Suanyu. Tiba-tiba, Huang Pu berteriak dengan kebencian. Dia ingat bahwa itu adalah harta karun miliknya. Karena ledakan energi, itu tertinggal di ruang di dalamnya. Tanpa berkata apa-apa, Huang Pu segera berbalik dan tampak sangat cemas. Bahkan tahta dewa terbang, dia tidak peduli, karena baginya, nilai harta karun itu jauh melampaui tahta dewa. Ketika orang lain melihat ini, mereka semua mundur tanpa sadar, menatap Huang Pu dengan ngeri, dan muncul beberapa tanda tanya besar. Orang ini, hanya berteriak seperti ini, bukankah dia sudah gila? Namun, Huang Pu tidak memperhatikan pikiran orang-orang itu. Sekarang, dalam pikirannya, hanya ada satu ide, yaitu kembali ke tempat mereka sebelumnya dan menemukan harta karun yang hilang. Namun, ruang itu, dia telah keluar. Jika Anda ingin melipatnya kembali, itu sangat sulit sehingga hampir mustahil.
Di dalam ruang itu, semuanya berantakan, kacau balau. Raungan, kerangka besar itu meraung dengan marah. Dia sangat marah. Kali ini bahkan kehilangan tempat duduknya. Orang-orang ini benar-benar penuh kebencian. Namun, ia tidak bisa keluar dari sini, karena misinya adalah menjaga ruang, dan ia tidak bisa keluar dari sini. Begitu ia keluar dari sini, ia akan kehilangan semua kekuatannya, kembali ke aslinya, dan menjadi kerangka sungguhan. Raungan, kerangka besar itu meraung marah dan energi yang kuat keluar dari tubuhnya dan bergegas ke gambar aneh itu. Hanya mendengarkan suara, bang, ada retakan besar di area itu, dan semuanya hancur. Apa? Wu Chen membelalakan matanya dan melihat pemandangan ini dengan ngeri. Apa yang paling dikhawatirkannya sekarang masih terjadi. Kerangka besar itu akhirnya menghancurkan tempat di mana ia keluar. Sejak itu, ruang di sini telah sepenuhnya terisolasi dari ruang luar, dan ia tidak akan pernah keluar lagi. Ah! Wu Chen menghela napas berat. Ia tidak memikirkan akhir dengan cara apapun. Tetapi sekarang setelah semuanya berakhir, apakah ia dapat melakukan hal lain selain menghela napas? Wu Chen, ada apa denganmu? Bagaimana bisa kau tidak keluar? Xia Yulan, Hou Junji, dan Yue Qingzu semuanya menunggu dengan cemas. Sekarang, sudah lama sekali. Setelah kebencian Huang Pu yang lama, tidak ada seorang pun yang keluar, seolah-olah mereka terdiam. Wu Chen pasti dalam masalah. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Hati Xia Yulan benar-benar kacau. Sekarang belum keluar. Aku tidak perlu memikirkannya. Pasti ada yang salah. Hou Junji berkata, Yulan, jangan khawatir. Aku percaya bahwa Wu Chen dan orang-orangnya yang beruntung akan aman dan sehat. Sekarang, dia juga sangat cemas. Aku tidak perlu memikirkannya. Wu Chen pasti dalam masalah, jadi dia tidak bisa keluar. Tetapi dia tidak punya cara sekarang, karena mereka tidak dapat menemukan tempat untuk masuk. Sebelumnya, Huang Pu Changhen telah menemukan cara untuk masuk. Dia tidak dapat menemukan cara untuk masuk sama sekali. Yue Qingzu memikirkannya dan berkata, menurutku, hanya ada satu cara untuk masuk lagi. Apa yang bisa kulakukan? Xia Yulan bertanya dengan cepat. Jalan bambu bulan jernih, Pulau Cahaya Dewa. Ruang itu ada di kota terlantar, dan kota terlantar itu ada di Pulau Cahaya Dewa. Jika mereka ingin masuk lagi, mereka hanya bisa masuk melalui Pulau Cahaya Dewa. Tetapi Pulau Cahaya Dewa sekarang disegel oleh Cahaya Dewa, dan tidak bisa masuk sama sekali. Pulau Cahaya Dewa sekarang disegel oleh Cahaya Dewa yang tak terbatas. Tidak peduli siapa itu, tidak bisa melewatinya. Itu akan dimusnahkan oleh Cahaya Dewa dan berubah menjadi ketiadaan. Karena itulah mereka pergi ke kota terlantar dan mengalami semua jenis bahaya. Sampai sekarang, mereka aman untuk keluar. Yue Qingzu berkata, sekarang, Pulau Cahaya Dewa adalah satu-satunya harapan kita. Apakah kita bisa masuk atau tidak, kita harus mencoba. Terlebih lagi, waktu telah berlalu begitu lama. Tidak pasti apakah Pulau Cahaya Dewa telah dibuka segelnya dan bisa masuk sekarang. Apa yang kalian tunggu? Cepatlah. Xia Yulan sangat cemas. Selain Wu Chen, adik perempuannya Sun Yan juga terperangkap di dalamnya. Dia tidak bisa keluar, jadi dia ingin pergi ke Pulau Sengguang dan menemukan mereka sekarang. Pergi. Tanpa ragu lagi, mereka bergegas ke Pulau Sengguang. Mereka harus menyelamatkan Wu Chen dan Sun Yan. Yah, akhirnya tenang. Wu Chen berbaring dengan tenang di sudut ruang misterius kota yang ditinggalkan. Dia telah mengalami banyak liku-liku dari kerangka besar. Ruang itu menjadi berantakan. Puing-puing telah jatuh, di mana-mana sunyi. Sambil mengangkat tubuhnya, Wu Chen perlahan berdiri. Setelah beberapa saat memulihkan diri, lukanya telah ditekan, dan tidak terus memburuk. Situasi saat ini baik untuk saat ini, dan tidak ada masalah. Setelah melihat kerangka besar itu, dia mengalami banyak liku-liku. Sepertinya orang ini juga lelah dan tertidur lelap lagi. Jika tidak ada kecelakaan besar, dia tidak akan bangun dalam waktu singkat. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak merawat orang ini. Baguslah dia tertidur lelap. Jika dia bangun, pasti akan ada perjuangan membabi buta lagi. Saat itu, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menyelamatkannya. Dia mengalihkan pandangannya. Wu Chen melihat ke tempat lain lagi. Yang dia lihat adalah kekacauan. Ada anggota tubuh yang patah dan lengan yang patah.
Setelah tulang-tulang besar itu, saya tidak tahu berapa banyak orang yang meninggal di sini. Diperkirakan dia adalah orang yang hidup sekarang. Orang lain keluar atau mati sekarang. Apa itu? Tiba-tiba, Wu Chen melihat benda misterius, yang bersinar sedikit di luar jarak 5 zangnya, dan tampak sedikit misterius. Benda ini tampaknya adalah harta karun yang dibenci Huang Pu. Wu Chen menyadari bahwa benda yang bersinar ini adalah harta karun yang digunakan Huang Pu Changhen untuk mengumpulkan tahta, dan harta karun ini memiliki kekuatan yang dahsyat. Dahulu, Huang Pu Changhen menggunakan harta karun ini untuk melawan tulang-tulang besar, bahkan dengan kekuatan mengerikan dari tulang-tulang besar itu, ia tidak dapat menekan harta karun ini. Oleh karena itu, harta karun ini pastilah harta karun yang luar biasa. Benda apa ini? Wu Chen penasaran dengan benda ini. Ia berjalan perlahan, 5 kaki jauhnya. Dalam sekejap mata, ia tiba. Ambil benda ini. Wu Chen mengumpulkan pikirannya dan melihat harta karun ini. Sekarang, karena tidak ada kendali atas kebencian Huang Pu, cahaya yang dipancarkan oleh benda ini sangat melemah. Dengan penglihatannya, ia dapat melihat beberapa situasi benda ini. Ia menemukan bahwa itu adalah sepotong batu giok, seukuran telapak tangan. Di kedua sisi batu giok, ada sebuah kata, Xuanzi dan Yuezi. Selain itu, ada beberapa pola rumit pada batu giok itu. Apa arti dari ungkapan khusus itu? Wu Chen melihat untuk waktu yang lama dan tidak melihat aula yang terkenal. Pindahkan kekuatannya. Wu Chen memasukkan kekuatannya ke dalam batu giok ini. Jika Anda ingin merangsang benda ini, apakah Anda memiliki reaksi yang aneh? Namun, begitu kekuatannya masuk, kekuatan besar keluar darinya dan segera mengeluarkan kekuatan Wu Chen. Kutukan darah. Setelah memeriksanya, Wu Chen terkejut menemukan bahwa batu giok itu mengandung jimat darah, yang merupakan benda yang sangat mendominasi. Itu adalah semacam jejak kutukan yang dibuat oleh esensi darahnya sendiri. Begitu sesuatu berada di bawah jimat darah, secara umum, orang lain tidak dapat menggunakannya sama sekali kecuali dirinya sendiri. Kutukan darah ini seharusnya ditetapkan oleh Huang Pu Changhen. Batu giok itu sendiri adalah sesuatu yang selalu dibenci Huang Pu. Demi menghindari penggunaan orang lain, Huang Pu selalu benci untuk memasang kutukan darah padanya. Tidak mengherankan jika setelah kutukan darah itu dipatahkan, bahkan jika orang lain mendapatkannya, mereka tidak dapat menggunakannya. Kutukan darah itu sangat kuat. Setelah ditanam, sangat sulit bagi orang lain untuk menghapusnya dan menempatinya. Selain itu, Wu Chen juga merasakan kekuatan yang sangat kuat, yang mirip dengan kebencian Huang Pu, tetapi lebih kuat. Bahkan legenda itu lebih kuat dari itu. Tidak, jika tidak salah menebak, kekuatan itu seharusnya adalah kekuatan dari kekuatan setengah dewa, dan itu juga memiliki hubungan penting dengan Huang Pu Changhen. Sambil menggelengkan kepalanya, Wu Chen untuk sementara memberikan batu giok ini ke cincin penyimpanan pendapatan. Dia masih terluka parah dan kekuatannya sangat berkurang. Dia tidak punya banyak waktu untuk mengatasinya. Mari kita tunggu sampai dia sembuh. Dan akhirnya memulihkan seluruh kekuatannya. Wu Chen membuka matanya dan setelah beberapa saat menyembuhkan diri sendiri, lukanya pada dasarnya sembuh dan kekuatannya hampir pulih. Di ruang ini, dia tidak tahu waktu, karena waktu di ruang ini benar-benar stagnan, bahkan dia tidak tahu sudah berapa lama. Dia tidak terlalu peduli dengan ini. Karena kekuatannya telah pulih, dia seharusnya berpikir untuk melakukan sesuatu yang lain. Namun sekarang, dia terjebak di tempat ini. Semua jalan di sini telah ditutup. Dia ingin keluar lagi, yang pada dasarnya mustahil. Karena dia bahkan tidak bisa keluar, apa yang bisa dia lakukan? Pada saat ini, dari tubuhnya, terdengar suara, "Wu Chen, kau biarkan aku keluar." Mendengar ini, Wu Chen sangat senang dan berkata, "Sun Yan, kapan kau bangun?" Suara ini, tentu saja, adalah Sun Yan. Sebelum itu, untuk menyelamatkannya, Sun Yan mendapat pukulan dari Chu Zongtian dan menderita banyak luka. Dia hampir kehilangan kecantikannya. Agar Sun Yan memiliki lingkungan yang stabil, dia mengirimnya ke prasasti sihir kota dan membuatnya merasa tenang. Aku sudah lama bangun, hanya untuk melihatmu sembuh, jadi aku tidak mengganggumu. Wu Chen segera memanggil prasasti Zenmo, dengan kilatan cahaya dan bayangan. Sosok yang luar biasa muncul di depannya.
Melihat ke atas dan ke bawah ke arah Sun Yan, Wu Chen sedikit terkejut. Sekarang Sun Yan tidak hanya pulih dari cederanya, tetapi juga seluruh tubuhnya ditutupi oleh lapisan sinar matahari, yang seindah 9 orang suci surgawi. Haha, tampaknya kamu mendapatkan banyak manfaat dari prasasti Zenmo. Pada saat ini, kultivasi Sun Yan telah mencapai puncak hari pertama lingkungan Hualong yang berat. Aku yakin tidak akan lama lagi sebelum dia dapat menembus hari kedua lingkungan Hualong yang berat. Sun Yan berkata, di prasasti Zenmomu, ada beberapa perasaan yang ditinggalkan oleh Xuanfu. Aku telah menyerap sebagian darinya dan memperoleh banyak. Baiklah, selamat. Sejujurnya, dia sudah lama mendapatkan prasasti Zenmo. Dia belum menjelajahi ruang di prasasti Zenmo, jadi dia tidak tahu bahwa Xuanfu meninggalkan sesuatu di dalamnya. Namun, dia tidak peduli. Dia memiliki caranya sendiri yang unik, yang belum tentu cocok untuknya. Sun Yan melihat sekeliling. Ada kekacauan di sekitar. Sangat sunyi. Tidak ada orang lain kecuali mereka di ruang yang luas itu. Tiba-tiba, dia melihat kerangka besar. Dari kerangka ini, dia merasakan kekuatan yang tak terlukiskan, yang jauh lebih kuat dari yang bisa dia bayangkan. Itu sangat mengerikan. Sun Yan memiliki sedikit ketakutan di dalam hatinya, dan tubuhnya bergetar pelan. Kerangka besar ini sangat menakutkan. Jangan takut, orang ini sedang tidur sekarang. Dia tidak akan bangun untuk sementara waktu. Wu Chen berkata perlahan. Apakah dia sedang tidur? Ya, Wu Chen mengangguk. Mendengar ini, Sun Yan merasa sedikit lega. Orang besar ini sangat kuat. Jika dia menyerang mereka, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Sun Yan mengalihkan pandangan dari raksasa itu. Dia melihat ke tempat lain. Tidak ada yang aneh dengan mereka. Jadi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Sekarang, bisakah kita keluar? Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, sangat sulit. Sekarang, semua saluran yang bisa keluar telah dihancurkan oleh orang besar itu. Jika mereka ingin keluar lagi, itu benar-benar terlalu sulit dan sulit. Pada dasarnya tidak ada harapan. Sun Yan tidak berbicara. Wu Chen mengatakan itu. Dia tahu bahwa lingkungan tempat mereka tinggal sangat buruk. Mungkin mereka tidak bisa keluar lagi seumur hidup. Tapi Sun Yan, jangan khawatir, aku akan membawamu keluar. Wu Chen tahu bahwa Sun Yan tentu tidak ingin terjebak di sini, dan dia tidak ingin terjebak di sini. Meskipun waktu di sini tidak mengalir, waktu di luar masih berlalu menit demi detik. Ini adalah waktu yang sebenarnya. Itu benar-benar nyata. Dia tidak dapat menyangkalnya. Selain itu, dia juga harus keluar. Dia memiliki banyak hal untuk ditangani. Jika dia tidak menyelesaikannya, itu akan menjadi penyesalan dalam hidupnya. Sun Yan berkata dengan ringan, aku tidak peduli, dimanapun aku berada, itu sama saja. Dia memiliki sifat acuh tak acuh. Dia tidak memiliki banyak pengejaran terhadap hal-hal asing. Dia dapat beradaptasi dengan segala hal dimanapun dia suka. Namun, Wu Chen tidak berpikir demikian. Semakin Sun Yan mengatakan itu, semakin yakin dia. Dia harus membawanya keluar dari sini dengan aman. Dia tidak akan pernah membiarkannya tinggal di sini seumur hidup. Tapi sekarang, tidak ada cara baginya. Mari kita melangkah dan melihat-lihat. Pada saat ini, dia teringat pada batu giok. Awalnya, dia tidak punya waktu untuk mengurusnya karena lukanya belum sembuh, jadi dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan. Sekarang, lukanya sudah sembuh dan kekuatannya hampir pulih. Sudah waktunya untuk mengurus giok itu. Mengeluarkan giok itu dari cincin penyimpanan, dan Wu Chen melihatnya dengan saksama. Apa ini? Sun Yan juga melihat ke sana dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Wu Chen berkata, aku tidak tahu apa ini. Kurasa ini harta karun. Itu adalah sesuatu yang hilang dari Huang Pu di sini sebelum dia pergi. Apa yang dibenci Huang Pu? Pupil mata Sun Yan sedikit mengecil, dan dia merasa tidak percaya. Melihat bahan giok ini dan garis-garis di atasnya, itu pasti bukan benda biasa. Huang Pu membencinya sejak lama. Dia juga tahu bahwa itu adalah eksistensi pertama di peringkat Tianbei, jenius muda paling menonjol dan luar biasa di seluruh Zhongzhou dan bahkan benua Tianwu. Bakatnya sangat luar biasa, dan kekuatannya tak terukur. Aku sedang berpikir, apa yang harus kulakukan dengan giok ini? Sun Yan bertanya, bagaimana menurutmu?
Wu Chening mengernyitkan alisnya, berkata, jika Huang Pu Changhen masih di sini, aku akan mengembalikan giok ini kepadanya, tetapi sayangnya, dia tidak ada di sini sekarang, dan kita terjebak di sini, tidak bisa keluar. Pertanyaan ini, aku benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya. Tidak ada dendam pribadi antara dia dan Huang Po, dan giok ini tidak ada hubungannya dengannya. Dia harus mengembalikannya kepada Huang Po. Bagaimanapun, dia adalah pemilik sebenarnya dari giok itu. Katakan padaku, apa yang harus kulakukan? Sun Yan menatapnya dan berkata, kamu dapat membuat idemu sendiri tentang urusanmu. Kamu tidak perlu bertanya padaku. Wu Chen melotot padanya dan berkata, jika aku tahu apa yang harus dilakukan, apakah aku harus bertanya padamu? Sun Yan tersenyum dan berkata, sebenarnya, kamu sudah memiliki jawaban di hatimu. Mengapa kamu bertanya padaku? Wu Chen mengangkat bahu dan tidak menyangkal. Saya akan menyimpan ini untuk sementara waktu. Jika saya punya kesempatan untuk keluar di masa mendatang, saya akan mengembalikannya ke Huang Po.